Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan melaksanakan presentasi dengan judul presentasi Sistem Pendingin Mesin dari mata kuliah Dinamika dan Perpindahan Panas dengan dosen pengajar Bapak Oscar Firdaus Hamzah, ST MSc. Dengan beranggotakan 7 orang, yang pertama Krisna Bayu Aji, yang kedua Muhammad Suparoyan, yang ketiga Muhammad Ilyas Madani, yang keempat Muhammad Ilham Hafiz, yang kelima Muhammad Kodi, yang keenam Ilham Prayuda, dan yang ketujuh Muhammad Hamka. Pengertian sistem pendingin mesin. Sistem pendingin adalah suatu sistem stabilitas suhu pada mesin mobil. Sistem ini akan bekerja ketika mesin mobil telah mencapai suhu tertentu. Sistem pendingin adalah suatu sistem penstabilan temperatur atau suhu pada mesin mobil. Sistem ini akan bekerja ketika mesin mobil telah mencapai suhu tertentu. Pada kondisi tersebut, cairan pendingin melakukan sirkulasi agar panas pada mesin dapat berpindah. Sistem yang bertugas untuk menjaga kestabilan suhu kerja pada mesin ini didukung oleh berbagai komponen. Simak penjelasan berikut untuk memahami komponen-komponen apa saja yang dibutuhkan untuk mendinginkan mesin mobil serta cara kerja komponen tersebut. Bagian-bagian sistem pendingin mesin. 1. Radiator. Radiator merupakan salah satu komponen sistem pendingin yang berfungsi untuk mendinginkan air pendingin mesin yang telah digunakan. Fungsi tersebut dilakukan membuang panas lewat kisi-kisi radiator. Air yang digunakan untuk mendinginkan mesin kemudian didinginkan kembali oleh radiator dan dibuang lewat kisi-kisi yang ada di radiator. Proses pendinginan air yang menjadi panas akibat digunakan untuk mendinginkan mesin bermula dari upper tank. Upper tank berfungsi untuk menampung air panas sisa pendinginan mesin. Kemudian air panas tersebut akan turun lewat pipa-pipa kecil di tengah kisi-kisi. Pipa-pipa ini berfungsi untuk membantu proses pendinginan air. 2. Intake manifold. Intake manifold adalah salah satu bagian penting pada mobil yang bekerja untuk mengalirkan campuran udara dan bahan bakar dari karburator ke ruang mesin. Pembakaran yang terdapat pada tabung mesin. Fungsi intake manifold yang pertama adalah menjadi saluran udara ke mesin. Udara yang asalnya dari luar akan dihisap masuk ke dalam silinder mesin. Tentunya melalui beberapa bagian dari saringan udara, throttle body, intake manifold, lalu baru masuk ke silinder mesin melalui kepala. 3. Termostat. Termostat adalah perangkat yang bekerja dengan mengontrol sistem panas. Termostat adalah dalam bahasa Inggris ditulis thermostat. Terdiri dari dua kata Yunani kuno yaitu thermo yang berarti panas dan status yang berarti berdiri atau terkait dengan kata-kata seperti statis. Status quo yang artinya tetap sama. Cara kerja termostat mengambil konsep benda yang membesar ketika terkejut. Sebagian besar benda menjadi lebih besar ketika memanas dan lebih kecil saat mendingin, kecuali udara karena suhu memanas dan membeku jika dingin. 4. Kipas elektrik. Kipas pendingin merupakan salah satu komponen yang berguna mengalirkan udara masuk ke mesin melalui kisi-kisi yang terdapat pada radiator. Udara yang masuk ke mesin tersebut akan sangat bermanfaat ketika mobil dalam keadaan berhenti. Kipas elektrik digerakkan oleh motor listrik. Engine fan cooling atau electric fan sengaja dibuat agar dapat memanfaatkan posisi dari kipas konvensional yang digerakkan puli. 5. Throttle body. Throttle body merupakan perangkat yang berada di antara air filter box dan intake manifold. Throttle body memiliki bentuk seperti katup yang bisa membuka dan menutup. Perangkat ini memiliki fungsi yang cukup penting dalam mensuplai udara yang dibutuhkan pada ruang bakar agar mesin kendaraan semakin kuat untuk dipakai. Fungsi dari throttle body adalah mengatur jumlah udara yang masuk. Peran dari komponen ini adalah untuk mengatur jumlah udara masuk ketika pengendara menggunakan throttle valve melalui throttle grip. Peranan penting dari throttle body yang lainnya pada bagian dari saluran utama. Ini nantinya dilalui udara sebelum dialirkan ke intake manifold. Jadi ketika Anda mengoperasikan throttle valve melalui throttle grip, udara akan melewati komponen ini. Jika udara yang masuk sedikit, tenaga juga semakin kecil, akan memberikan efek negatif pada mesin kendaraan bermotor Anda. Seperti contoh, suplai udara terganggu membuat performa mesin tidak akan bisa optimal. Yang keenam, pompa air atau water pump. Water pump sangat berperan dalam mengalirkan air pada radiator ke seluruh bagian sistem yang mendinginkan mesin. Jika water pump mengalami kerusakan, tentu
pendistribusian air radiator pun juga akan mengalami gangguan. 7. Silinder blok. Fungsi blok silinder yang pertama yaitu sebagai tempat atau dudukan untuk naik turunnya piston. Jadi, bentuk dari lubang silinder akan menyesuaikan bentuk piston. Selanjutnya, piston akan naik turun di dalam lubang silinder tersebut. Agar piston bekerja dengan baik, maka liner piston harus selalu halus dan licin. Tujuan utama dari sistem pendingin mesin yaitu untuk mencegah silinder blok overheat. 8. Sensor temperatur. Sensor temperatur cairan pendingin mesin yang berfungsi untuk memberikan sinyal untuk menghidupkan kipas radiator saat mesin sudah panas. Sensor ini biasanya terpasang di blok mesin dan bertugas memberikan sinyal ke lampu indikator speedometer jika suhu air pendingin melebihi dari spesifikasi normal. 9. Heater core. Heater core berfungsi sebagai penurun suhu cairan pada sistem pendingin mesin, lalu dialirkan ke termostat dan selalu berkelusi terus-menerus. Berikut ada simulasi animasi dari proses sistem pendingin mesin. Baiklah, kita saksikan bersama-sama. Baiklah, mungkin sekian presentasi dari kami kelompok 4. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.